Sobat Jiwa, kamu pernah nggak sih ngerasa teman-teman yang dulu kamu ngerasa dia akrab sama kamu, sekarang obrolannya kok jadi udah kayak nggak nyambung ya? Terus dulu rasanya kita bisa banget untuk ngakak hanya ngobrolin hal-hal yang receh. Sekarang bahasanya kok jadinya kayak udah beda, vibrasinya udah nggak sama gitu. Nah, ada yang ngerasa gitu nggak? Kalau kamu mulai ngerasa berjarak dengan lingkungan yang itu-itu aja, nah artinya Sobat Jiwa ada satu pertanda. Itu bukan tanda kamu aneh, tapi itu adalah tanda bahwa jiwa kamu sedang naik level. Kamu sedang mengalami pertumbuhan spiritual. Apa itu pertumbuhan spiritual? Nah, sebelum kita masuk ke topik yang sangat menarik di hari ini, kita saksikan dulu atau kita biarkan dulu intro ini lewat. Oke? Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, pertumbuhan spiritual itu terjadi ketika vibrasi atau energi kamu udah nggak sejalan lagi sama lingkungan sekitarmu. Mau itu teman, pekerjaan, bisnis, bahkan kadang sama keluarga atau bisa jadi pasangan sendiri. Sering kan, kita tiba-tiba putus pertemanan, padahal kita nggak berantem loh. Tapi kayak udah nggak nyambung aja gitu. Obrolannya jadi berasa receh atau ngerasa ngebosenin. Dulu mungkin kamu berteman karena hobinya sama. Atau karena kamu merasa diterima. Dapat sense of belonging-nya dari mereka juga. Nah, kamu butuh validasi dari luar diri kamu. Dari teman-teman kamu. Untuk ngerasa diri kamu utuh. Tapi begitu kamu mengalami pertumbuhan spiritual, itu semuanya berubah. Kamu nggak lagi butuh validasi dari luar. Jiwa kamu udah nggak lagi mengandalkan hal di luar dari diri kamu sendiri untuk membuat kamu merasa utuh. Kebutuhan jiwamu sudah meningkat. Jadi kalau kamu kehilangan teman-teman lama, itu sama sekali bukan hal yang buruk. Itu artinya jiwa kamu sedang bertumbuh. Kamu pasti ngerasa deh, semakin dewasa, circle pertemanan kayak kita itu makin kecil. Kita lebih mikirin kualitas daripada kuantitasnya. Dan pergeseran ini nggak cuma terjadi di pertemanan aja Sobat Jiwa, tapi juga terjadi di karir ataupun di bisnis. Dulu tujuan kita kerja keras itu adalah untuk beberapa hal. Uang, status atau jabatan, dan juga pencapaian. Begitu jiwa kita bertumbuh, mindsetnya mulai bergeser drastis. Yang tadinya fokus ke mencapai atau doing sesuatu, berubah jadi menjadi atau being. Tujuan kamu bukan lagi sekedar jadi kaya, tapi gimana caranya kekayaan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang tadinya mengejar status atau jabatan, sekarang fokusnya jadi mengejar dampak apa yang bisa kamu berikan untuk lingkungan sekitar. Mikirin gimana caranya jabatan atau kekuasaan yang kamu punya itu, kamu bisa berikan dampak positif terhadapnya. Yang tadinya mengejar pencapaian pribadi, sekarang bergeser kepada gimana caranya mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik lagi. Pekerjaan yang dulu kamu kerjain mati-matian, dari pagi sampai kamu lembur-lembur, sekarang tiba-tiba berasa hambar aja. Kamu mulai bertanya, tujuan gue ngelakuin hal ini apa ya? Kamu nggak lagi fokus ngejar target semata, tapi fokus sama usaha dan juga dampak yang bisa kamu berikan di hari itu. Bonusnya, kamu bisa jadi lebih berserah dan nggak gampang down, kalau hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kenapa kok bisa sih terjadi seperti itu? Jawabannya karena kapasitas diri dan juga jiwa kita semakin membesar. Sehingga kita jadi nggak lagi sevibrasi dengan lingkungan yang ada sekarang. Masa transisi ini dari vibrasi lama ke vibrasi baru sering banget kita lalui sendirian Sobat Jiwa. Dalam istilah spiritualnya sering juga disebut sebagai the dark night of the soul. Jadi buat kamu yang ngerasa kok makin dewasa, circle makin kecil ya. Nah, nggak usah khawatir. Itu adalah hal yang wajar. Semakin kamu bertumbuh secara spiritual, semakin kecil dan semakin berkualitas circle pertemananmu. Sebenarnya boleh dibilang mungkin nggak kecil juga ya, tapi bertumbuh dan berbeda arah dengan yang sebelumnya. Begitu juga dengan di pekerjaan. Semakin jiwa kamu bertumbuh di aspek karir, semakin sedikit orang yang bisa kamu ajak diskusi mendalam. Karena kamu sudah di level yang berbeda. Terus nih Sobat Jiwa, di masa transisi ini, gimana caranya kita bisa menemukan teman atau pekerjaan baru yang sejalan dengan pertumbuhan jiwa kita? Disinilah indahnya Tuhan dan juga alam semesta bekerja untuk hal itu. Tugas kita sebenarnya cuma 3 hal. Pertama, kita fokus untuk menjadi diri kita yang sejati. Nggak perlu repot-repot berusaha nyocok-nyocokin diri atau merubah diri supaya disukai oleh orang lain. Fokuslah jadi diri kamu sendiri yang paling jujur, tenang,
dan juga bisa merasa damai. Ketika kita memancarkan kedamaian, kita akan menarik orang-orang yang juga mencari hal yang sama dengan kita rasakan. Yang kedua, kenali apa yang kamu suka di fase sekarang ini. Cari tahu apa yang bikin kamu enjoy banget untuk kamu lakukan. Bikin kamu bahagia. Bakat apa yang kamu punya. Nah, kalau kamu udah tahu hal itu, gunakan bakat itu untuk melayani orang lain yang ada di sekitarmu. Untuk memberikan dampak positif dan juga memberikan sesuatu yang berguna buat orang lain. Dan yang terakhir, kita menerima ketidakpastian dalam hidup. Dalam pertumbuhan spiritual, tujuan jiwa kita akan terungkap seiring kita melangkah. Fokuslah pada kebaikan hari ini. Bagaimana kamu bisa hidup dengan jujur, terbuka, penuh cinta, dan juga hadir di momen saat ini. Apapun yang menjadi tujuan jiwamu, itu akan tersusun dengan sendirinya. Kamu semakin jelas bisa melihat bahwa, oh ini loh ternyata panggilan hidupku. Gitu. Nah, tapi Sobat Jiwa, tantangan terbesarnya adalah masalah datang ketika pertumbuhan spiritual kita itu tidak sejalan dengan orang-orang terdekat kita. Seperti misalnya pasangan ataupun juga keluarga dekat. Tantangan ini terasa lebih intens dan juga menyakitkan karena ikatan emosional dan juga ikatan darah yang jauh lebih kuat. Umumnya nih Sobat Jiwa ya, kita akan mengalami salah satu dari dua fase ini ketika pertumbuhan spiritual kita tidak sejalan dengan orang-orang terdekat kita. Yang pertama, kita mengalami fase ketegangan dan juga perpisahan. Ini adalah yang paling umum terjadi dan juga paling sulit untuk dialami. Ketika kita ada kesenjangan kesadaran antara kita dan juga orang terdekat kita. Biasanya nih ya, kalau misalnya fase ini terjadi, kita akan mulai kehilangan minat pada aktivitas yang dulu kalian lakukan bersama. Mungkin yang dulunya di meja makan, hobi gosipin hal-hal yang receh. Nah, kamu sekarang lebih suka ngobrolin hal-hal yang lebih dewasa. Terus biasanya pasangan atau misalnya keluarga kamu bisa melihat kamu sebagai ancaman. Karena kamu dianggapnya berubah. Mereka nggak melihat ini sebagai pertumbuhan. Tapi malah dianggapnya sebagai sesuatu hal yang berbeda. Atau bisa jadi penyimpangan. Nah, akibatnya orang terdekat kita akan merasa ditinggalkan atau bahkan merasa direndahkan. Dan kesenjangan kesadaran spiritual ini sayangnya bisa berujung pada perpisahan. Yang kedua adalah fase transformasi. Nah, ini adalah fase yang indah ya, di mana hubungan dengan keluarga atau pasanganmu justru menjadi lebih dalam, lebih jujur, dan juga lebih terbuka akibat pertumbuhan dari spiritual ini. Ini terjadi ketika mereka melihat perubahan positif yang nyata pada diri kita. Hubungan kita dan orang-orang terdekat kita menjadi bertransformasi dari yang tadinya sekedar hubungan darah atau hubungan suami istri mungkin berubah menjadi hubungan emosional yang lebih bermakna. Di fase ini kita akan berhenti memainkan peran. Kita akan berhenti memainkan peran jadi anak yang sempurna atau bermain peran jadi pasangan yang selalu bertanggung jawab atau berperan apapun yang sifatnya dipaksakan. Karena adanya kewajiban atau tuntutan sosial. Nah, kalau misalnya Sobat Jiwa mengalami fase transformasi ini, yang dulunya nih ya, nyiapin makan buat pasangan itu jatuhnya cuma rutinitas. Misal, nah sekarang masak atau makan bersama itu menjadi ritual berkualitas yang paling ditunggu-tunggu. Terus lagi misalnya yang dulunya sama orang tua ada rasa takut. Sekarang kita berubah menjadi lebih terbuka dan semakin sayang sama mereka. Kita benar-benar menjadi diri kita yang utuh di depan mereka. Terus sekarang, gimana caranya mengatasi tantangan sebesar ini? Apa yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya perpisahan? Nah, yang pertama Sobat Jiwa, jangan memaksa. Itu dulu ya. Nah, kita tidak boleh memaksakan proses spiritual kita kepada orang lain. Apalagi orang yang kita cintai. Biarkan mereka menemukan jalannya sendiri, entah itu karena melihat transformasi dari kita, atau juga terinspirasi dari orang lain. Terus yang kedua, hati-hati dalam berbicara. Belajarlah untuk bersabar. Sadari kalau setiap orang itu bergerak pada kecepatan mereka masing-masing. Jangan membuang wawasan spiritual yang mendalam itu kepada orang yang belum siap memprosesnya. Dan yang terakhir, kita cukup fokus aja untuk menjadi diri kita yang utuh. Tugas kita hanyalah fokus untuk menjadi diri yang semakin utuh dan juga semakin bertumbuh. Kehadiran kita yang tenang dan juga lebih bijaksana itu akan menarik mereka yang juga siap atau secara bertahap mempengaruhi orang yang kita cintai menjadi ikut bertumbuh juga secara spiritual tanpa perlu ceramah ataupun juga kata-kata. Jadi Sobat Jiwa, buat kamu yang merasa sendirian karena merasakan pertumbuhan jiwa atau spiritualitas,
ada satu pesan khusus buat kamu semua. Ketika kita bertumbuh secara spiritual, kita perlu menjadi pribadi yang semakin memahami, bukan malah menghakimi. Karena pengalaman saya, banyak orang yang belajar spiritual juga malah merasa dirinya memiliki hak untuk menghakimi orang lain dan merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, itu adalah hal yang cukup berbahaya ya. Ketika kamu merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih pintar dari orang lain, ingat satu hal sobat jiwa. Jiwa kamu tidak lagi bertumbuh. Tapi egolah yang sedang berperan untuk terus bertumbuh. Terima kasih untuk sobat jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like, kasih komen, dan juga subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang juga ada di kolom deskripsi ya Sobat Jiwa ya. Kenapa? Karena perjalanan setiap orang itu unik. Siapa tahu perjalanan kamu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan juga bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.